pemerintahan kecamatan dan Yayasan Fitrah Madani Meranti bersama masyarakat Tebing Tinggi Timur dengan tema menjaga kesucian setelah Ramadan di Masjid Raya Al-Mujtahid Sungai Tohor, Kamis 4 Agustus 2016 bertepatan 30 Syawal 1437 Hijriah dimulai. Mengawali acara ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran kepada yang terhormat Saudara Fikri. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يسألونك عن Melangkah ke acara selanjutnya, Sekapur Sirih, Camat Tebing Tinggi Timur, kepada yang terhormat Bapak Pandi SM MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati penceramah kita pada malam yang berbahagia ini, Al-Ustaz Abdul Somad LCMA, yang dibawa khusus oleh rombongan dari Yayasan Fitrah Madani. Tentunya kami juga memberikan penghormatan kepada Yayasan Fitrah Madani secara rombongan. Kalau kemarin mungkin ada di Sungai Tohor Barat, nah ini ada di Sungai Tohor. Mungkin kedepannya desa-desa yang lain, yang termasuk ke Baru juga ya Ustaz ya. Di sana minoritas Islamnya, tapi tetap menjadi tujuan daripada Yayasan Fitrah Madani. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kullu amrin zibalin, semua perbuatan yang baik-baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak diawali dimulai dengan alhamdulillah, memuji Allah, maka amal itu putus, tak bisa dibawa mati menghadap Allah, tak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah Ta'ala. Maka kita pun memulai amal baik ini dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Majlis yang baik di masjid, tempat paling baik, bersama orang baik-baik. Kalau tidak dibacakan selawat, maka majlis itu antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau. Kita tak ingin majlis ini menjadi majlis bangkai, maka kita pun bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak dianggap sebagai umatku, umat Nabi Muhammad, tak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Man lam yarham saghirana, yang tak sayang kepada anak-anak, tak sayang pada yang muda-muda, walam ya'rif syarafa kabirina, dan tak hormat kepada yang tua. Yang tua tak hormat, yang muda tak sayang, maka bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tak ingin sampai tak diakui sebagai umat Muhammad. Maka yang muda-muda, anak-anakku, semuanya saya sayangi. Adapun yang tua-tua, para pemimpin, bapak camat, bapak tokoh masyarakat, alim ulama, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, kita semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya terus terang dari lubuk hati paling dalam, rasanya senang luar biasa. Apa yang Ustaz senangkan? Sampai kemari berjumpa dengan keluarga jauh yang selama ini tak pernah berjumpa, dipertemukan lagi. Pak Cik saya, Pak Hasim, menjumpakan lagi dengan keluarga-keluarga yang sudah lama dari Pelalawan, berjumpa di Sungai Tohor. Hati senang karena berjumpa keluarga, ditambah lagi. Tadi Pak Camat menyebut di ujung Syawal. Saya dari awal Syawal sampai ujung Syawal kalau bertamu ke rumah orang cuman dikasih kue saja. Tapi di sini dikasih pizza. Tanggung-tanggung. Inilah baru bertamu dapat pizza. Luar biasa. Tak cukup hanya itu saja. Disambut pula dengan ceramah ini disediakan dua. Satu mikrofon tegak. Nanti kalau sudah capek suruh duduk. Lengkap. Minuman pun begitu juga. Ada yang putih, ada yang pakai gelas. Entah berisi entah tidak, wallahu a'lam. Tapi malam ni Masya Allah, Wadi di kamar mandi mau berwudu, berbunyi pula telpon. Siapalah menelpon? Haji Tarmizi Tohor. Ustadz di kampung saya. Iya. Sampaikan salam ke jamaah. Satu-satu apa semua Pak? Semua. Oh Pak, habis waktu. Sampaikan aja. Insya Allah Pak. Maka di awal nih saya salam mesti disampaikan. Kalau duit bisa dipegang. Ini salam. Maka saya sampaikan salam dari Jakarta, Pak Tarmizi Tohor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sudah lama ingin membawa saya kemari. Nanti Ustadz saya bawa ke kampung saya. Sejak sebelum dia jadi kanwil sampai berhenti jadi kanwil. Kadang beliau bisa, saya tak bisa. Saya bisa, beliau tak bisa. Begitulah rupanya kalau tak jodoh. Langkah, rezeki, pertemuan, maut di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terlintas, tapi kata Allah, kau akan sampai hai Abdul Somad. Tak susah bagi Allah menyampaikan saya kemari. Lengkap dengan pakcik, lengkap dengan sahabat, sampai kemari.
Apa kata Allah? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sampai Abdul Somad kemari. Begitulah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah rezeki ini Bapak Ibu, banyak orang sekarang ragu sama Allah. Rezeki ini iman. Makanya kalau sudah cerita rezeki, wa mimma razaqna, nah kami yang memberi rezeki. Jangan kau takut. Ini banyak orang takut, sikit-sikit takut. Lama tak balik ke kampung. Di mana? Pergi ke Jawa. Mau ngapain? S1 apa S2? Ngambil tuyul. Takut miskin, takut susah. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, wa ma min dabbatin, segala yang melata di atas muka bumi ini, illa 'ala Allah rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Yang memberi rezeki ghaib, Allah ghaib, tak nampak. Yang mendatangkan rezeki ghaib, malaikat, dia yang membawa rezeki, tak nampak. Rezeki itu pun tak nampak. Berapa banyak orang-orang tua kita, anak yatim, susah, disangka orang, alah si fulan tu mati nanti, tengoklah, paling-paling jadi kuli, tapi bisa jadi orang besar. Berapa banyak orang kaya, anak pejabat, anak pengusaha, begitu orang tua mati, tanah dijual, motor dijual, bini pun hampir terjual. Maka kata pesan orang tua-tua, termasuk datuk saya berpesan, jangan harap pada yang ada, jangan cemas pada tak ada. Jangan terlalu harap pada yang ada akan habis. Jangan putus harap pada yang tak ada. Ini di depan saya ini orang sepele, alah anak-anak kecil, siapa tahu dia akan jadi bupati 20 tahun akan datang. Siapa yang tahu dia akan menjadi, tahu tak Bapak Ibu orang kampung Sungai Tohor bahwa Pak Tarmizi Tohor akan berkantor di Jakarta 30 tahun yang lalu? Mana ada yang tahu? Tak ada tahu. Oleh sebab itu apa maknanya? Kita tak boleh menyepelekan orang yang susah. Jangan pula terlalu menyanjung yang di atas. Tu'izzu man tasha'. Kalau kau berkehendak, kau angkat setinggi-tingginya. Wa tuzillu man tasha'. Kalau kau berkehendak, kau jatuhkan sehina-hinanya. Jatuh. Jatuh apa Pak Ustaz? Jatuh kucing, kakinya ke lantai. Ada yang lebih parah dari jatuh kucing. Apa tuh? Jatuh katak. Kalau jatuh kucing tak berbunyi, tapi kalau jatuh katak kelepok. Tapi kalau Allah berkehendak, diangkatnya setinggi-tingginya. Siapa itu? Bukan ke langit, tapi ke Sidratul Muntaha. Ayahnya meninggal, belum lahir sudah meninggal ayahnya. Mana dalilnya? Dibaca setiap mengayun anak. Walamma tamma min hamlihi, ketika hamilnya syahrani. Syahrani artinya 2 bulan. Sekarang banyak orang tak tahu arti syahrani, tahu dia syahrini. Walamma tamma min hamlihi syahrani, ketika hamil 2 bulan. Ala ashhuril aqwalil marwiyah, menurut riwayat yang masyhur. Tufiya bil Madinatil Munawwarati, meninggallah ayahnya di Madinah. Abuhu, bapaknya, Abdullah. Allah. Padahal semestinya innalillah. Karena ayahnya meninggal dunia, mati ayahnya. Begitu lahir ke dunia 4 tahun, mati emaknya. Tak lama sesudah itu dibesarkan datuk, mati pula datuknya. Abdul Muttalib menikah. Ketika dia sedang perlu sokongan, meninggal pula istrinya. Siapa nama istrinya? Khadijah. Ketika dia sangat memerlukan bantuan, meninggal pula pakciknya Abdul Muttalib, Abu Talib pakciknya. Dan pada saat itu pula anaknya meninggal 3 orang. Anak dia perempuan 4, yang meninggal sesudah dia mati, sesudah dia wafat hanya Fatimah saja.
3 anak perempuannya itu meninggal ketika dia masih hidup. Anak laki-lakinya meninggal semua. Pukulan besar. Tapi Allah mau mengangkat dia, buah dari kesabarannya. Dialah yang disebut namanya setiap hari, setiap malam, setiap petang, setiap pagi. Tak pernah waktu di dunia ini kosong daripada menyebut namanya. Sekarang, besok, siang, detik per detik, semua nama dia disebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Tak pernah nama dia berhenti. Asal sebut nama Allah, sebut nama dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi sebelum nama dia disebut, lebih dulu disebut nama saya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itulah untungnya kalau nama kita dari Asmaul Husna. Abdul Rahman, Abdul Wahab, Abdul Ghafur, Abdul Razak, Abdul Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya yang perlu ditanamkan ke kepala anak-anak kita ini, nak, jangan kau katakan rezeki tidak ada. Kuberikan engkau 1, tapi kau pegang sampai mati. Sebelum kita meninggal, pesankanlah seperti pesan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Apa kata Nabi Yakub? Ma ta'buduna min ba'di. Kalau aku mati nanti, apa yang kau sembah? Jangan sampai kau menyembah tuyul, jangan sampai kau menyembah hantu, jangan sampai kau menyembah setan. Sembahlah Allah, wahai anakku. Ketika kau senang, kau berzakat. Ketika kau susah, kau bersabar. Ketika ada, kau tak sombong. Ketika tak ada, kau tak stres. Bekalilah dia dengan bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita alam ghaib, banyak orang tak percaya, bahkan mengejek-ejek. Mana Tuhan? Mana? Malah disamakannya Tuhan dengan hantu. Hantu. Ini sekarang cobalah tengok rekaman di internet itu. Maka orang yang tidak bertauhid, maka masjid yang cantik ini diisi dengan pengajian-pengajian. Ternyata yang mengisi pengajiannya Pak Camat sendiri bicara, ustadz-ustadz yang dikirim dari lembaga Yayasan Fitrah Madani. Orang-orang besarnya hadir malam ini. Pak Haji Masrul Kasmi, kemudian pula Ustadz Fauzi. Keduanya mendampingi saya, satu di kiri, satu di kanan. Malam inilah saya duduk paling hebat. Kiri kanan, ulama di kiri, camat di kanan. Camat di kanan, 2, camat 1. Malam ini saya baru didampingi 2 camat, 2 ulama. Wow. Lupa pula ngambil foto tadi. Itulah, awak mau update status rencana. Nanti insya Allah habis ini, tolong jangan pisah tempat duduk dulu. Pernah tak terlintas di pikiran Ustadz Abdul Somad tadi semalam bahwa akan didampingi 2 camat? Tak pernah. Akan didampingi? Tak pernah. Akan disambut? Tak pernah. Makanya jangan putus harap. Waktu berangkat, kira-kira nanti bagaimana lah di Meranti ini. Rupanya luar biasa. Telur ikan isinya 200. Telur ikan itu bulat-bulat isinya 200 ikan. Yang akan menetas menjadi anak ikan. Baby ikan. Balita ikan. Dari mana Ustaz tahu 200? Saya agak-agak aja. Kalau tak percaya, hitunglah sendiri. Nanti ambil telur ikan, hitung 1, 2, 3, 4. Lalu telur ikan yang 200 tadi, nama ikannya ikan patin laut. Tertulis di salah satu telur ikan itu, tertulis nama. Ikan ini untuk Abdul Somad. Di tengah laut, samudra, Selat Malaka, antara Pulau Sumatera dengan Malaka, Malaya, semenanjung Malaya. Lalu kemudian ikan tadi berenang, menetaslah telur ikan tadi, keluar 200 ikan.
Oh, ikan tak pula menangis. Menetas 200 ikan. Lalu kemudian ikan tadi dipancing sama nelayan. Dipancing sama nelayan sampai ke rumah digoreng. Ternyata ikan Abdul Somad. Bukan itu. Yang tertulis nama ikan ini punya Abdul Somad. Waktu dipancing, pas kebetulan dia sedang sariawan. Tengoknya, tak jadilah. Dia tak makan. Datang orang menjala, ditebarkannya jala pakai sampan. Ikan yang punya Abdul Somad tadi lepas, tak masuk. Ada pula orang memasang racun, dia tuba masuk ke sungai. Ikan yang Abdul Somad tadi tidak mati. Sampai akhirnya ikan tadi ditangkap nelayan pakai pukat, dibawalah dari tengah laut ke Selat Panjang. Sampai di Selat Panjang dijual di pasar. Tapi tidak ada yang sanggup beli karena ikan tadi besar betul, 8 kilogram. Yang punya Abdul Somad tadi. Abdul Somad di Panam, Pekanbaru. Istrinya tak pernah beli ikan itu. Tak pernah. Tapi tertulis di situ, Abdul Somad yang akan memakan ikan ini. Lalu bagaimana cara Allah memasukkan ikan ini ke mulut Abdul Somad? Tiba-tiba Fitrah Madani mengundang Ustadz Abdul Somad. Sampailah dia ke Selat Panjang. Tapi bagaimana Ustadz mau makan ikan itu? Dia kan tinggal di hotel. Makanan hotel biasa saja. Ikan 8 kilo itu yang memakannya pejabat-pejabat saja. Tiba-tiba pembantu Pak Said Hasim memilih-milih ikan di pasar. Dipilihnya ikan itu. Nampaknya Pak Bupati, Pak Wabub, Pak Wakil Bupati suka ikan patin sungai, patin laut ini. Dipotongnya, dibawa pulang ke rumah, dimasaknya, diletakkan di atas meja. Hari itu menyambut Ustadz dan rombongan dari Pekanbaru. Datanglah saya. Rupanya ikan itu tidak pula dekat dari saya, jauh. Yang dekat dari saya sambal aja. Sedangkan kata hadis, kalau kau makan, makanlah yang dekat-dekat, jangan jauh-jauh. Sambal yang dekat, sambal lah dimakan. Tapi rupanya karena sudah tertulis dari sejak dalam rahim, itu memang punya Abdul Somad. Datang Pak Said Hasim bertanya, Ustadz pernah makan ikan patin laut? Belum lagi Pak. Ini dia Pak Ustadz. Sebelum saya makan, saya foto dulu ya Pak. Boleh. Saya foto, saya pun update status. Ikannya parang, sayurnya paku, nasinya gobak. Wah, datang komentar macam-macam. Itu debus apa makanan Pak Ustadz? Artinya apa? Begitu didekatkan ke saya, maka saya sendok masuk ke piring. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Pernahkah orang terpikir bahwa ikan itu akan masuk ke mulut Abdul Somad yang berada di Panam? Perjalanannya panjang untuk berjumpa dengan ikan itu. Berangkat dari Panam, selesai sholat subuh, sampai ke Jalan Sudirman. Dari Jalan Sudirman pergi ke pelabuhan, duduk pula menunggu speed. Dari pelabuhan sampai ke Perawang, dari Perawang terus ke Buton, dari Buton naik lagi sampai ke Selat Panjang. Begitu jauh perjalanan, begitulah Allah memperjumpakan antara Abdul Somad dengan janjinya seekor ikan patin laut. Tulislah itu dalam sebuah cerita yang menarik. Apa judulnya? Kalau jodoh takkan kemana. Saya mau menceritakan, jangan pernah putus harap. Orang kalau putus nasi bisa hidup 3 bulan. Andai tak ada beras, tak ada sagu, tak ada pisang, tak ada jagung, tak ada tiwul, orang bisa hidup 3 bulan. Hidup. Tapi kalau tidak ada air, kering, maka orang hanya hidup 3 hari. 3 hari saja. Tapi kalau orang sudah tidak ada harapan, maka dia hanya hidup 3 detik. Itulah yang disebut dengan putus asa. Asa itu apa? Harapan. Sudah tak ada harapan. Begitu selesai kuliah, rencana mau nyambung kemana dek? Entahlah, mau bunuh diri aja Pak. Kamu kenapa galau?
calon saya sudah dilarikan orang, Pak. Kenapa bisa diambil orang? Dia lebih ganteng, dia lebih kaya, dia lebih mancung, dia lebih maco. Sementara aku tak ada apa-apanya. Stres, putus harapan, tegak di tepi jembatan, nampak bidadari melambai. Tuh, habis, tamat riwayat. Maka Islam mengajarkan tak boleh putus. Fa'idha faragta fansab. Kalau kau selesai dari satu pekerjaan, lakukan yang lain. Selesai dari satu program, lanjutkan lagi. Ini pulang saya dari sini ke Pekanbaru, apa lagi? Lanjutkan lagi, pergi ke Batam seminggu. Habis dari Batam nanti lanjutkan lagi. Kemana lagi? Ke Kampung Talang Mawa di Indragiri Hulu. Habis dari Talang Mawa kemana lagi? Ke Malaka. Habis dari Malaka kemana lagi? Masuk kelas ke UIN. Habis itu ngajar aja 4 bulan sampai nanti ujian. Habis itu kemana lagi? Ke Kuala Lumpur, pengajian bulan Februari. Tak boleh hidup ini kosong hampa, terus beraktivitas. Tapi jangan gara-gara cerita Ustadz Somad dengan ikan patin laut, besok orang tak mancing. Kenapa tak menangkap ikan, Pak? Kalau memang jodoh tak akan kemana. Jangan, harus ada usaha. Contoh, ini air memang sudah ditakdirkan untuk saya. Ini untuk saya kan, Pak? Tertulis di situ Abdul Somad. Tak percaya? Kita tengok. Aqua. Ini memang tertulis untuk saya. Tapi bisa tak saya minum? Tidak. Lalu bagaimana caranya? Tengok saja. Ini punya saya tengok aja. Mengangoy. Bisa masuk? Tidak. Lalu Allah kasih kita namanya kasbu, usaha, kudrat, kemampuan, iradat, kehendak. Dipinjamkan Allah Ta'ala kemampuan, maka bergerak tangan Abdul Somad. Dibuatnya dalam hati itu ada iradat, kehendak. Somad ingin minum, tapi dia tak punya kudrat. Ingin ada, kudrat tak ada. Kudrat ada, iradat tak ada. Tak bisa, dipinjamkan Allah Ta'ala. Ingin minum, lalu dia ambil, dia buka botolnya, dia masukkan ke gelas, Bismillahirrahmanirrahim, dia minum. Begitulah Allah memberikan rezeki kepada hamba. Ini Bukit Sofa. Lawan dari Bukit Sofa, Bukit Marwah. Dari Sofa ke Marwah berjalan seorang perempuan mencari air. Dari Sofa naik ke Marwah, turun ke Sofa, naik ke Marwah. Dari Sofa ke Marwah 500 meter kali 7, 3 kilometer. 1 kilo, 1,5 kilo, 2 kilo, 2,5 kilo, 3,5 kilo. Air tak dapat. Siapa nama perempuan itu? Hajar. Hajar tak dapat air. Putus asa kah Hajar? Apakah Hajar mengambil selendang, gantung diri aja lah? Tidak. Apa dilakukan Hajar? Hajar perempuan yang tegar. Dia dekati anaknya. Saat itu anaknya sedang terbaring. Siapa nama anak itu? Ismail. Maka dia pun menengok anak Ismail. Di situ baru datang mukjizat. Bergerak tapak kaki Ismail, memancar air. Ketika air memancar, apa kata dia? Zamzami, 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 zamzami. Arti zamzami, berkumpullah, berkumpullah, berkumpullah. Berkumpul air itu selama 3.000 tahun. Tak kering sampai hari ini. Semua kita pernah meminum air zam-zam, baik yang asli maupun yang palsu. Karena sekarang ada juga pemalsuan air zam-zam. Na'udzubillah, ini orang neraka jahanam tempatnya. Air zam-zam pun dia palsukan. Memalsukan bensin berdosa, tapi tak sebesar dosa air zam-zam. Karena orang kalau minum air zam-zam kan berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifa'an min kulli da'in. Kalau ngisi bensin mana ada orang pernah berdoa? Dari nol ya Pak. Doanya 2 kali lipat. Maka dosa orang itu juga berlipat-lipat. Apa maknanya? Engkau lari dari Safa ke Marwah, tak ada air, padahal tapak kakimu kuat, padahal kau kuat berjalan. Tapi kalau Allah mau menurunkan, air itu keluar bukan dari tumit Ibrahim, air bukan keluar dari tumit Hajar, tapi air keluar dari tumit Ismail.
Ismail yang belum pandai berjalan. Artinya apa? Berusaha dulu baru aku berikan. Contoh kasus, ada seorang perempuan, dia tidak punya suami tapi bisa hamil. Sekarang banyak itu. Tapi yang dalam Quran cuma satu saja, namanya Maryam. Tapi kalau di Pekanbaru di Jalan Ahmad Yani namanya berubah, Santa Maria. Santa artinya suci. Dia dianggap perempuan yang suci. Tak ada suami, hamil. Tentu diejek orang. Makana abuki mara'a sau'in. Ayahmu bukan preman, ayahmu bukan penjahat. Kenapa kau bisa hamil tanpa suami? Wa makanat ummuki baghiya. Ibumu bukan, maaf, PSK. Ibumu bukan WTS, ayahmu bukan preman. Kenapa kau hamil tanpa suami? Tak sanggup telinganya, dia pun lari ke tempat yang sunyi, tak ada orang, bersandar di belakang pohon kurma. Ingat, dia bersandar di belakang pohon, jangan bilang di pohon sagu, pohon kurma. Ketika dia bersandar di pohon kurma, tak ada orang mengantar aqua, tak ada orang mengantar bolu komojo, tak ada orang mengantar susu SKM, susu kental manis. Saat itu dia sedang kesepian, orang benci. Apa kata Allah? Wa huzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Goncangkan pangkal batang pokok kurma. Dia sedang bersandar megang anak. Cuma megang anak begini apa begini? Terserahlah mau begini mau begini. Asal jangan begini aja. Wa huzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Goncangkan pangkal batang kurma. Tusaqit alaiki rutaban janiya. Akan gugur buah kurma dari atas. Kira-kira ini saya tanya ibu, karena ibu yang paling tahu. Kalau ada ibu-ibu baru melahirkan anak, disuruh menggoncang batang pokok kurma, nanti bapak yang mau pergi berangkat haji, tolong Pak Camat, nanti pas pembekalan jamaah haji dari Sungai Tohor, pesankan ke mereka, tolong goncang pokok kurma di Madinah. Bisa tak gugur? Perempuan baru melahirkan anak, tegak saja tak bisa, disuruh Allah menggoncang pokok kurma dengan pundaknya. Kalau kau goncang, akan gugur buah kurma dari atas. Menurut akal tak mungkin, tapi Allah menyuruh, goncangkanlah. Padahal kalau Allah mau, tak perlu dia suruh goncang, cukup dia katakan kun. Jangankan buahnya, batangnya tumbang sekalian. Tapi Allah mau mengajarkan apa? Usaha inilah yang tak ada sekarang. Oleh sebab itu umat ini mesti belajar dari Maryam, mesti belajar dari Isa, mesti belajar dari Ismail, mesti belajar dari Hajar, mesti belajar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas ceramah saya setengah jam. Saya biasa ceramah 1 jam. Kalau botol aquanya 600 ml. Tadi saya sebut sama Ustadz Fauzi, Ustadz ini botolnya kecil, jadi setengah jam ini nampaknya. Kata Ustadz Fauzi memang kecil, tapi 2 botol Ustadz. Oh kalau gitu sejam juga jadinya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mintalah rezeki kepada Dia yang menggenggam rezeki, maka di tangannya kuasa. Bagaimana mintanya? Mintanya bukan gini, kasihlah Pak, itu pengemis. Mintanya bagaimana? Allahu Akbar, Kau yang maha besar, Kau yang punya rezeki, turunkan ya Allah. Tapi ada doa yang paling mantap. Doa siapa? Doa perempuan nun di belakang sana, yang mungkin bukan LCMA, tidak pernah ke Mesir, bukan alim ulama, bukan ustazah, tapi dia sudah berjasa 9 bulan 10 hari kalian menumpang di perutnya. Ada yang lahir tidak numpang lewat perut, lewat dari tabung gas, ada? Tak ada. Ada yang langsung turun dari planet Mars, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba besok pagi muncul dia. Orang ketemu di bawah jembatan, tengok, tak ada. Kita ini semua melewati waiting room.
ruang tunggu 9 bulan 10 hari di dalam, diwawancarai artis dari Jakarta. Siapa orang paling berkesan dalam hidup Anda? Saya merantau ke Jakarta, tidak kenal siapa-siapa, saya susah. Lalu ada teman saya numpang di ruang tidur kamarnya, saya numpang di ruang kamarnya. Berapa lama kamu numpang? Saya numpang seminggu. Seminggu dia numpang, dia kenang seumur hidupnya. Tapi ada yang dia tinggal bukan di rumahnya, bukan di kamarnya, tapi di ruang perutnya, tak pernah dia kenang. Itulah ibu. Kalau masih hidup dia malam ini, pegang tangannya, peluk cium dia, tubuhnya yang rapuh, badannya yang sudah tua, sayangi dia, kasih makan kesukaannya, belikan baju yang paling dia sayang, berikan uang yang kita punya. Tak sanggup kita membalas doa dia, itulah yang tak pernah ditolak oleh para malaikat. Tapi sekarang orang tak peduli. Datang seorang ibu mau minjam duit sama anaknya. Nak, minjam uang 100.000 ya nak. Mama sudah, ibu sudah, emak sudah tak makan 3 hari. Minjam 100 aja. Apa kata dia kepada emaknya? Mak, tunggu kejap ya, kutanya istriku dulu. Dia jumpa istri itu kapan? Bila dia jumpa istri itu? Dia jumpa istri itu setelah umur dia 25 tahun. Perempuan itu entah anak siapa, dia entah anak siapa. Jumpanya pun karena ditangkap satpam. Tiba-tiba ketika dia punya uang, dia kaya, yang dia ingat bukan mak yang melahirkan dia. 2 tahun dia menyusukan, mengalir darahnya dalam darah kita. Kalau luka keluar darah, itu darah dia yang keluar. Meregang nyawa dia melahirkan, darah bersimbah, seliter tumpah waktu melahirkan. Ibu-ibu zaman dulu melahirkan payah, bukan macam zaman sekarang. Ibu-ibu zaman sekarang melahirkan anak macam buang ingus saja lahir. Sekarang operasi sesar. Zaman dulu meregang, dipegangnya kasur, koyak, keluar urat-urat tangannya. Tapi orang sekarang tak menghormati. Kejap ya mak, kutanya istriku dulu. Saya kalau ada laki-laki begini, saya suruh kamu operasi plastik aja. Potong aja, kasih sama ayam. Tak ada gunanya kamu jadi laki-laki. Anggota istri, ikatan suami, takut bini. Maka nih calon lajang-lajang, mau jadi laki-laki apa perempuan? Ragu semuanya nampaknya. Insya Allah kalau hubungan ibu dengan mereka ini dijaga dekat, insya Allah dari kecil sembahyang ya nak, pergi ke masjid ya nak. Saya terus terang malam ini banyak kesenangan, tapi di antara yang paling senang adalah anak-anaknya ada di masjid. Ustadz Somad sudah ceramah 40 menit, tapi anak-anaknya masih fokus mendengar. Di tempat lain saya ceramah, anak-anak lompat jendela, naik ke situ, lari. Ini anak-anak fokus. Memang sebagian ada di luar, tapi dia mengawal takut pencurian sepeda motor. Saya maklum itu. Mereka sedang mengawal itu semua. Tapi yang di dalam ini, mereka sudah bagi tugas. Kamu, Miko, ke dalam, saya biar jaga ini, kata dia. Nanti ceritakan apa kata Ustaz. Maka nanti kita tes nih, bisa tak cerita apa kata Ustaz? Hati-hati, waspadalah, waspadalah. Ustaz akan bertanya dan ada hadiahnya nanti. Yang ngasih hadiah siapa? Ustaz Fauzi. Ustaz tak ada bawa hadiah. Nah, oleh sebab itu maka pendidikan agama dibawa ke masjid, mengaji, sayang dia kepada ibu. Nanti kuliah dia di ITB Bandung, kuliah dia di IPB Bogor, kuliah dia di Yogyakarta. Dia akan makan mie ayam. Begitu dia mau menyuap mie ayam, tak jadi dia suap. Dia ambil HP dulu, dia telepon, mak sehat, sehat. Di mana kau nak? Di warung mie ayam mak. Kenapa kau telepon? Tak sanggup menelan mak. Mak sehat, sehat. Aku makan dulu. Iya, begitulah kalau dia ingat. Tapi kalau dia sudah tak ingat, apa mau dikata? Kita titip pun dia tak ingat. Tolong belikan nanti. Iyalah, waktu balik mana? Aduh, tak ingat pula mak. Putus hubungan dengan mereka. Mereka ini yang melanjutkan masjid ini ke depan.
Saya senang malam ini mereka semua datang. Kenapa? Karena mereka ini, kadang saya ceramah di masjid itu tak ada anak-anak, isinya orang-orang yang sudah diintai Israel aja. Tapi malam ini luar biasa. Inilah yang akan menyambut kita di masa akan datang. Makanya kata Muhammad Al-Fatih, Sultan dari Turki, datuk nenek moyangnya Erdogan. Erdogan itu kalau kenalan sama orang, kenalkan, nama saya Erdogan, saya dari Turki, nenek moyang saya berkuasa 500 tahun menguasai dunia. Kenalkan, saya Erdogan dari Turki, nenek moyang saya menguasai dunia 500 tahun. Kalau saya enggak, kenalkan, nama saya Abdul Somad, kami dijajah Belanda 350 tahun. Sudah habis dilantak Belanda, datanglah Jepang lagi. Sudah habis Jepang, inilah krisis moneter, hancur, harga sawit turun, harga karet gotah, kacau balau. Mereka jantan kalau kenalan sama orang. Saya Erdogan, sudah menguasai dunia, nenek moyang kami 500 tahun. Orang yang membuat kerajaan Turki itu namanya Muhammad Al-Fatih. Nanti ibu mana tahu yang sedang hamil, nanti kalau anakku lahir ku kasih namanya Muhammad Al-Fatih. Rupanya anaknya perempuan, kasihlah Siti Al-Fatihah. Kalau di masjid itu masih ada anak lari-lari, ada anak lompat-lompat, ada anak teriak-teriak, maka jangan kalian marah, jangan kalian mengamuk, tapi bersyukurlah pada Allah. Kenapa? Karena Masjid Sungai Tohor akan tetap ada solat berjamaah 50 tahun yang akan datang. Nih, umur paling berapa? 11 tahun. 50 tahun akan datang 61 tahun. 40 tahun akan datang 50 tahun. Mereka lah yang akan mengumandangkan azan di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka yang akan menjadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mereka yang belakang, yang perempuan, yang jilbabnya panjang, mereka yang akan mengisi wirid pengajian wirid Yasin. Mereka yang akan memukul rebana. Rabbana salli ala man ya marhaba. Ya marhaba, ya marhaba. Mereka kapan sekarang pendidikannya? Marhaba dididik sekarang, marhaba lagunya nanti. Barzanji sekarang, barzanji lagunya nanti. Tapi kalau sekarang keong racun, kalau sekarang keong racun, 50 tahun lagi entah keong apa namanya. Artinya apa? Membentuk mereka ini dari sekarang, membuktikan masjid, membangun masjid ini payah. Apalagi di tempat kita, ini tanah ini payah nih Pak Ustaz. Cerocoknya, batunya dibawa dari mana? Keramiknya, bangun masjid susah. Tapi ada yang lebih susah. Apa dia? Membangun kepala-kepala yang akan mengisi masjid di masa akan datang. Kalau ada orang mengatakan bangun masjid susah, yang lebih susah membangunkan orang mengajak solat ke masjid. As-salatu khairum minan naum. Tak datang. Besok ditanya, kenapa kalian tak ke masjid? Salah muazinnya. Kenapa muazin salah? Ujungnya pula terlalu lembut, kami tertidurlah. As-salatu khairum minan naum. Disalahkan muazin. Besok muazin robah lagu baru. As-salatu khairum minan naum. Tetap juga tak ada orang datang. Kamu kenapa tak datang? Tapi lagu sudah kurobah. Terkejut saya. Begitu terkejut, tertidur balik. Tapi imam ni husnuzan, imam yang paling baik. Dia tidak pernah merasa makmum itu tak datang. Dia selalu husnuzan. Usalli fardhas subhi rak'ataini adaan imaman.
Padahal dia sendiri, dia azan, dia iqamat, tapi dia tetap husnuzan. Usolli fardhu subhi rak'ataini adaan imaman. Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak ada makmum. Mungkin nanti rakaat kedua mereka datang. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait. Tak ada. Wa'afina fi man afait. Wa tawallana fi man tawallait. Tak juga ada. Mungkin nanti di ujung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Memang tak ada. Begitulah keadaan zaman sekarang. Tapi masjid itu masih selamat. Dia yang sendiri itulah menyelamatkan. Kata malaikat, kutimpakan azab kepada mereka ya Allah. Kujatuhkan halilintar, kunaikkan tsunami. Jangan. Karena Nabi pernah bersabda, ayat sudah kuturunkan, wa ma kana Allahu liwazibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azibahum wa hum yastaghfirun. Jangan turunkan azab selama mereka beristighfar. Selesai salat dia istighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Orang mengejek dia, orang menganiaya dia, orang mengatakan dia bodoh, orang mengatakan dia goblok. Kenapa tetap ke masjid? Gara-gara dialah rezeki tetap turun, hujan tetap datang, ikan tetap ditangkap, sagu tetap tumbuh, buah-buahan tetap ada. Tadi saya makan rambutan, pokoknya tak ada nampak, buahnya ada. Saya ceramah di Rokan Hulu di mana, pokoknya banyak, buah tak ada. Ini luar biasa, Masya Allah. Maka nikmat ini, jangan sangka nikmat ini akan tetap berkekalan. Bapak Ibu, jangan senang. Allah cerita dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk sungai Tohar itu beriman, wattaqau, bertakwa, beriman bertakwa, beriman bertakwa. Apa janji Allah? La fatahna alaihim, akan kami bukakan kepada mereka barakatin, barokah, barokah, barokah. Tanahnya berkah, pokoknya berkah, sagunya berkah, gotahnya berkah, semuanya berkah. Walakin kazzabu, tapi kalau mereka tak solat, kalau mereka tak menyambung silaturahim, kalau mereka tak menutup aurat, kalau mereka tak bersyukur, kalau mereka tak mengisi masjid solat berjamaah, la akhaznahum, kami cabut nikmat itu, kami cabut nikmat itu, jazaa'an bima kanu yaksibun, karena mereka sudah berbuat dosa di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai nikmat ini dicabut, rahmat ini dicabut. Tanamkan ke anak-anak kita ini keyakinan, keimanan bahwa kekuasaan milik Allah. Mintalah kepada Allah. Adapun ibu-ibunya buat persatuan, wirid Yasin. Ada wirid Yasin? Hari apa, Bu? Jumat. Bagus. Kenapa pilih hari Jumat? Sayyidul Ayyam, penghulu daripada hari Jumat. Sore Jumat, habis asar berjamaah, baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tapi kalau bisa jangan cuman baca saja, betulkan tajwidnya. Saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, selama ini kita sudah baca Yasin sama-sama. Sore ini kita robah ya. Gimana ngerobahnya Pak Ustadz? Ibu baca 5 ayat. Ibu 5, ibu 5. Yang lain dengar. Ibu dulu nomor 1. Baca, Bu. Ya. Yasin. Oh, salah tuh, Bu. Jadi panjang. Yasin. Oh, gitu ya. Ya. Baca lagi, Bu. Ya asin. Rupanya dia baca Latin. A-nya 2 biji. Dibaca Yasin. Ya
asin. Yalah, kalau tahu sudah dia lemah, jangan tunjukkan kelemahannya depan orang banyak. Tak boleh, itu namanya menjatuhkan dia. Oke, nampaknya ibu sedang batuk, suaranya agak serak. Kita pindah ke ibu kedua. Baca bu, Yasin wal Quran. Oh bu, qaf tu di sini, bukan ku, qaf. Wal qur, begitu. Wal qur, tak ada huruf r. Jadi wal qur, hurufnya tafkhim. Wal Qur'anil Hakim, bukan ha. Dia ha. Apa beda ha sama ha? Kalau ha dipegang dada ada getarnya. Tapi kalau ha tak bersuara, macam itik mau bertelur. Wal Qur'anil Hakim. Betul. Innaka, itu panjang bu. Nunnya kan ada. Innaka laminal. Oh, itu pendek. Karena kalau dikatakan innaka laminal, engkau seorang rasul. Tapi kalau panjang, innaka laminal, engkau bukan rasul. Oh, jadi kalau gitu pendek. Innaka laminal mursalin. Tutup Quran balik, merajuk. Tak tahu kamu saya ini istri siapa? Berani negur-negur saya. Saya yang paling banyak nyumbang semen. Tak boleh. Ini kan mau memperbaiki bacaan. Setelah bacaannya sama, sekarang kita sudah bacaannya sama, Bu. Maka kita baca sama-sama ya. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Baca bersama. Karena kalau baca sama-sama, bacaannya tak sama, yang bagus makin mantap, yang bacaannya tak bagus, dia tak tahu kalau dia salah. Karena dia dengar suara orang, dia sangka bacaannya bagus, dia baca ujungnya aja. Turja'un fayakun. Ada pula tak bersuara sama sekali. Namanya Yasin lip sync. Guru ngajinya siapa? Jangan dicari guru yang sudah tua, nanti kita malu. Cari guru anak muda. Mana? Itu tadi guru. Namanya guru berondong. Masih muda. Karena anak-anak kita tak malu. Nak, besok sore ajar kami ibu-ibu, emak-emak ngaji ya. Ya, tapi jangan salahkan kami. Oh, janganlah. Tunjukkan salah kami, nak. Ya, nanti dia dengarkan. Baca, Bu. Baguslah bacaannya. Setelah tamat Yasin, kita sudah baca Yasin, maka Jumat besok kita tidak lagi baca Yasin. Apalagi mendengar tafsir surat Yasin. Selesai tafsir surat Yasin, apalagi kita baca? Kita pindah ke juz 30. Amma yatasaalun. Baca Yasin tak salah, tapi seumur hidup baca Yasin masalah. Pak Ustadz, kalau saya bacakan Yasin ini untuk orang mati, Pak Ustadz, boleh Pak Ustadz? Boleh, silakan baca. Yasin wal Qur'anil Hakim, fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Untuk almarhum suamiku, sampailah bacaan Yasin ini ya Allah. Sampai enggak untuk suami saya Pak Ustadz? Sampai? Serius nih Pak Ustadz? Iya. Betul sampai Pak Ustadz? Sampai. Apa buktinya Pak Ustadz? Enggak balik lagi kan? Enggak, berarti sampai. Baca Quran itu tidak ada hubungannya sama orang mati. Baca Quran itu untuk orang hidup. Al-Quran diturunkan Allah bukan untuk mayat. Quran diturunkan Allah untuk orang hidup. Tapi kalau dibaca ada pahalanya. Pahalanya itulah yang sampai untuk orang mati. Alif Lam Mim. Alif 10, Lam 10, Mim 10. Alif Lam Mim berapa pahalanya? 30. Maka yang enggak lancar baca Quran jangan sedih. Karena kalau tak lancar hurufnya makin banyak, pahalanya makin banyak. Kalau lancar kan sedikit. Alam nashrah laka sadrak. Tapi kalau tak lancar, alam nashrah laka sadrak. Tapi jangan seumur hidup tak lancar. Sekali-sekali boleh. Pak Ustadz, saya malu lah ngaji Pak Ustadz. Saya sudah tua Pak Ustadz. Umurnya berapa?
24. Berapa? 64. Ya tak apa-apa. Belikan Quran. Emak saya sudah tua, umurnya 70. Saya belikan Quran besar. 2 kali meja nih Ustaz. Balik saya ke rumah, Quran 1, rehal 1. Mak, nih. Alhamdulillah, teranglah mata membaca Quran yang kau belikan tadi, Mat. Dia tak panggil Ustaz, panggil Mat aja. Nampak? Jangan sampai, Mak, ini pulang dari Makkah, dibelikannya lah Quran. Mak, ini ada Quran ku beli di Makkah, Masjidil Haram. Bagus nih, Mak. Mana Qurannya? Nih. Berkedip-kedip lah mata orang tua tu tengok. Meleleh air mata dia. Apa yang Mak tangiskan? Sedih betul ayatnya. Bukan huruf ni tak nampak. Ini berbakti sama orang tua. Orang tua tu mau tenang. Tenang orang tua tu di mana? Baca Quran. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Membaca Quran menenangkan jiwa, menenangkan pikiran. Malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat, ja'alallahu lahu adallahu lahu min nurin ma bainal jumu'ataini. Diberikan Allah dia cahaya sampai Jumat berikutnya. Jumat ke Jumat gelap. Kenapa saya bisa membedakan ini Pak Camat, ini Ustadz, ini tokoh masyarakat? Kenapa saya bisa membedakan ini anak-anak, itu ibu-ibu, itu bapak-bapak? Karena ada cahaya. Kalau tak ada cahaya mana bisa nengok? Kalau ada orang mengatakan kita menengok ni karena ada mata Pak Ustadz, matikan lampu ni, buka mata lebar-lebar. Matikanlah lampu. Saya takut nyebut mati lampu. Semalam mati lampu, mati betulan. Matikan lampu, buka mata. Mana nampak? Maka kita tak minta mata, tapi yang diminta adalah cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Jadikan di hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura. Telingaku cahaya. Wa fi basari nura. Pandanganku cahaya. Cahaya itu diturunkan membaca surat Al-Kahfi malam Jumat. Kami Pak Ustaz malam Jumat baca Yasin. Tak salah, ada dalilnya. Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam. Tak tengok malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, ja'alallahu lahu, ghafarallahu lahu. Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Besok pagi dia sudah diampuni Allah. Jadi kalau gitu baca Yasin tiap malam. Saya tak sanggup tiap malam baca, malam Jumat saja Pak Ustaz. Bagus. Malam Jumat pun tak baca, innalillah. Apalagi mau dibawa Allah. Baca koran, oh serius. Baca koran 48 halaman. Padahal koran itu isinya yang betul cuma 2. Tanggal sama harga. Lain tak apa-apa. 3 lah. Tanggal, harga, berita tentang Kepulauan Meranti. Lain daripada itu tak apa-apa isinya. Oleh sebab itu Al-Quran kembali anak-anak diajar. Habis salat maghrib 45 menit menjelang azan Isya, panggil anak. Sini, panggil istri. Sini, istri buka Quran. Anak buka Iqra. Baca. Baca. Bapak tak baca, bapak ngangguk aja. Mantap, mantap. Lanjutkan. Bapaknya ya, sebentar. Anaknya nanya sama ibu, "Ma, kenapa bapak nyuruh kita baca Quran? Dia kenapa tak baca?" Kata maknya membela, "Bapak sudah dewasa." Ini pembodohan. Anak-anak tak bisa dibohongi. Maka mendidik mereka ini bukan macam memandikan beruk, macam memandikan kuda. Kalau mandikan kuda gimana? Bawa ke sungai, mandikan dia, kita gosok, kita ikut mandi. Tapi kalau mandikan beruk tak begitu. Ikat dia pakai tali, campakkan ke kolam, kita nonton dari atas. Tak bisa begitu. Mereka ini harus dididik. Macam malam inilah, bawa ke masjid. Tak bisa main tunjuk, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Ayah tak ke masjid? Ayah banyak pula yang mau dikerjakan dia. Bawa dia ke masjid. Tapi katanya anak-anak memutus sop Pak Ustaz. Anak-anak tidak memutus sop. Tapi kalau cukup 2 syarat.
Yang pertama, wuduknya sempurna. Syarat pertama. Tapi kadang anak-anak ini wuduknya tak sempurna. Saya tengok anak MDA wuduk, dihidupkannya keran, tak sempurna. Kadang wuduknya sempurna, pita belum berpotong. Di balik kulit itu ada najis. Tak mungkin kita buat satu penjaga di pintu menengok satu-satu. Oleh sebab itu maka untuk menghindari mereka memutus shaf, nanti kalau ada orang mengatakan anak saya tidak mutus shaf, anak saya sudah saya kontrol, kemarin waktu lahir langsung saya bacok, saya potong, anak saya wuduknya sudah benar dari rumah. Dari rumah memang betul, di jalan dia terkentut, mana tahu dia anaknya batal. Maka kalau kita tak pasti, anak-anak dibuat satu shaf di belakang. Mereka ini kalau dibuat di belakang ribut Pak Ustadz, tidak. Tadi saya sholat, 2 kali saya sholat, maghrib sholat, isya sholat, tak ada mereka meribut. Entah mereka ributnya silent, wallahu alam. Dan anak-anaknya dia ribut silent. Macam handphone kata Pak Camat, silent. Terserahlah. Tapi yang jelas masjid ini anak tak ribut. Andai ada yang ribut, angkat satu, cari mana yang badannya paling besar, mana yang paling seram. Itu satu. Angkat dia jadi Satpol PP, pakai rotan. Ini untukmu. Di Masjid Agung An-Nur pakai rotan, pakai jubah warna hijau, pakai peci hijau, pakai rotan. Saya tanya, kamu pukul anak? Enggak Pak, lantai aja. Karena kalau anaknya dipukul datang bapaknya bawa parang panjang. Tapi anak-anak mesti dibawa ke masjid. Nanti mereka setelah lajang, mereka jadi camat, mereka jadi RW, mereka jadi bupati, mereka jadi gubernur Riau. Dia tidak malu ke masjid. Dan kalau pemimpinnya sholat ke masjid, wah, bayangkan kalau imam itu bupati, selesai salam dia bisa periksa mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana yang berkepala, mana yang tak berkepala. Kenapa tak datang? Bisa. Makanya ada kekuasaan di tangan orang Islam. Tapi kalau tak ada kekuasaan, kepada masyarakat dihimbau. Yang namanya himbau mengimbau tak ada ramai. Solat dihimbau, zakat dihimbau, sedekah dihimbau, ceramah dihimbau. Tak ada ramai. Paling yang ramai satu, Minang Maimbau, rumah makan, itu ramai. Nah, pas 1 jam, habis 2 botol. Dimulai 8:30, sekarang 8:30, karena kami mau pulang jam 10. Adapun setengah jam lagi apa acara, itu saya kembalikan kepada protokol. Terima kasih atas segala perhatian pada makcik-makcik, ibu-ibu, bapak-bapak, tokoh masyarakat, remaja, anak-anakku sekalian. Maukah memaafkan kesilapan Ustadz Abdul Somad? Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Kita insya Allah jumpa lagi dalam putaran dakwah yang lain. Insya Allah akan datang lagi ke Sungai Tohor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di sesi tanya jawab kepada Ustaz. Jika ada pertanyaan, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya pertanyakan, mungkin problema kehidupan kita berbeda-beda Pak. Ada yang kaya, ada yang miskin. Karena itu sudah menjadi suratan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ujian datang, sementara kita sudah merasa dekat banget sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari-hari sebelum sholat dimulai kita sudah datang ke masjid. Cuman semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobaan hidup itu semakin menghimpit Pak. Bahkan dari yang biasanya biasa-biasa saja, toh semakin berat, sehingga timbul bersifat buruk sangka pada Allah. Sifat buruk sangka pada Allah seperti ini benar atau salah menurut Ustadz? Begitu yang ingin saya pertanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin melenceng dari pembahasan pada malam hari ini. Menurut hadis, sholat berjamaah saf yang benar itu seperti apa Pak Ustadz? Mungkin itu yang bisa saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kata jamaah, dulu saya ini penjahat Pak Ustadz.
Saya tengok wajahnya, memang nampak sisa-sisanya. Dulu waktu saya minum kampot, saya minum tua, saya berzina, saya berjudi, saya karaoke, saya mabuk, saya sakau, badan saya sehat, istri saya sehat, rezeki saya lancar. Begitu saya ikut pengajian Pak Ustadz, saya tobat, istri saya sakit, anak saya mati. Parkir, kawan saya helmnya hilang, saya motor saya hilang. Apalah gunanya Pak Ustadz? Maka apa kata Nabi dalam hadis? Ma min musibatin la yusibul mu'min min wasabin wala wasabin, min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Segala yang menimpa, sakit, susah, hilang, mati, itu semua cara Allah menghapuskan dosa-dosa di masa yang lalu. Makanya kalau kita ditimpa musibah, meninggal, sakit, susah, itu 3 kemungkinan. Yang pertama, Allah mengampunkan segala dosa yang masa lalu. Saya tak ada dosa Pak Ustadz. Siapa yang tak berdosa? Sedangkan Nabi Adam berdosa, apalagi kita. Andai tak ada dosa. Yang kedua, Allah sudah tempatkan dia di kelas yang tinggi. Apa namanya? VVIP, very very important person. Tempat dia sudah tinggi, tapi amalnya kurang. Malaikat, ya, coba tengok amalnya. Amalnya kurang ya Allah. Jadi gimana? Uji dia. Itu cara Allah. Uji dia untuk apa? Mencukupkan amalnya. Yang ketiga, ada pahala yang lebih besar daripada jihad, lebih besar daripada mati syahid, lebih besar daripada tahajud. Apa itu? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya bighairi hisab. Apa bighairi hisab itu Pak Ustaz? Unlimited. Tak bisa terhitung balasannya. Jadi nanti kalau ada orang ngadu ke Adinda, saya sudah sholat, sudah puasa, kenapa ujian datang silih berganti? Kata Ustaz Somad, ada 3 jawabannya. Apa yang 3 itu? Itulah tak lo ingin tahapu yang 3. Tapi rekamannya ada. Pertama, Allah menghapus dosa di masa yang lalu. Kedua, Allah sudah menempatkan engkau di tempat yang tinggi tapi amalmu kurang, maka Allah uji engkau. Yang ketiga, Allah ingin memberikan engkau amal yang sedikit tapi balasannya lebih banyak, tak terhitung. Itulah ujian. Lalu bagaimana dengan orang berzina, minum khamar, mabuk, tapi rezekinya lancar, anaknya sehat, mobilnya besar, rumahnya besar, kebunnya besar, bininya besar? Allah tak adil Pak Ustaz. Itu namanya istidraj. Apa istidraj itu? Siapa yang tak pernah menyembah Allah, tak pernah bersedekah, tak pernah berzikir, tapi rezeki lancar, itu namanya istidraj. Ingat itu, istidraj. Apa dalilnya? Ayat Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan dia dengan istidraj. Umur tambah, karir hebat, anak sehat, rumah besar, kekuasaan meningkat. Aku mainkan, dia menyangka sedang menipu Allah. Yukhadi'un Allah, mereka menangka menipu Allah. Tengok Allah kutipu, Allah kutipu. Wa huwa yukhadi'uhum wa huwa khadi'uhum. Allah sedang menipu mereka. Wa umli lahum, kuulur umurnya, kuulur badannya, kuulur rezekinya. Wa umli lahum, aku sedang mempermainkan mereka dengan istidraj. Jadi jangan salah paham dengan Allah. Itu jawabannya. Kemudian tentang shaf lurus. Bagaimana meluruskan shaf? Ujung tumit di tepi sajadah. Mana tepi sajadah tu Pak Ustaz? Nih, ujung tumit di tepi sajadah. Yang tak bertumit agak-agak lah. Ujung tumit tepi sajadah. Maka ratakan. Ini sajadah ini tak rata. Besok ratakan nih, rata. Habis itu ujung tumit tepi sajadah. Ujung tumit tepi sajadah. Jadi yang rata itu tumitnya. Ada pun ujung kakinya yang tergantung kaki masing-masing lah. Yang kakinya panjang, panjang ke muka. Yang pendek, pendek. Jangan ujungnya diratakan, itu salah. Ingat, tumit diratakan.
Dah, setelah tumitnya hadis Anas bin Malik, wa kana ahaduna yulsiqu, salah seorang di antara kami merapatkan qadamun biqadamin, kaki dengan kaki, mangkibun bimangkibin, bahu dengan bahu. Kaki dengan kaki rapat, bahu dengan bahu rapat. Rapat, apakah mesti menempel Pak Ustaz? Tempel. Tapi kalau dia menggeser berarti dia orangnya penggeli. Kalau sekali kita tempel dia bergeser, jangan geser lagi. Nanti asik ngurus kaki aja lah. Imam lah baca ghairil maghdubi alaihim, awak asik di kaki. Asal sekali tempel dia bergeser, usah ditempel lagi. Asal agak rapat, tak ada celah, tutup celah. Makanya imam tak boleh angkat takbiratul ihram. Imam tengok kanan, tengok kiri, sawus sufuf, luruskan saf. Fa inna tasfiyatus sufuf min tamamis salah. Lurus saf bagian dari kesempurnaan salat. Dah, baru angkat takbiratul ihram. Allahu akbar. Jangan pula imam sampai menengok tumit satu-satu. Jadi ada mahasiswa dari Libya. Orang Libya ini Muammar Gaddafi, orangnya itu keras. Dia menengok tumit satu-satu. Mau tengok satu mahasiswa Afrika ini, orang Afrika ini kan semboro, sembarangan. Karena lama betul, maju dia ke depan. Allahu akbar. Itu namanya kudeta tak berdarah. Nah, akhirnya habis jatah dia diambil imam. Nah, asal tengok lurus sudah, angkatlah takbiratul ihram. Tidak sempurna salat. Ingat, tidak sempurna salat kalau saf tidak lurus. Bahkan yang setelah saf putus itu bisa tak mendapat salat berjamaah. Luruskan kanan, luruskan kiri, penuh. Jangan buat saf kedua. Jangan buat sop kedua kalau sop 1, 2 tak penuh. Ini saya tengok sop sampai 3 tak ada yang penuh. Itu kalau tak penuh sop 1, sop 2 itu tak dapat pahala berjamaah. Karena syaratnya sop penuh. Penuh kiri, penuh kanan, baru yang kedua. Memulai sop yang kedua di mana? Belakang imam. Mana imam? Di sini mulai. Yang selanjutnya datang terserah. Mau ke kanan terus atau mau ke kiri terus. Asal jangan kebuka aja lah. Ke kanan. Kanan. Habis kanan barokah sama, baru dia kiri, baru saf yang ketiga, terus di belakang imam. Ini tentang masalah saf. Karena saf, kata Nabi, 2 hadis, sawus sufuf, luruskan saf. Fa inna tasfiyatus sufuf min tamamis salah. Lurusnya saf bagian dari kesempurnaan salat. Sawus sufuf, luruskan saf. Fa inna tasfiyatus sufuf min iqamati salah. Lurusnya saf bagian dari tegaknya salat. Itu tentang pertanyaan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya nak bertanya Ustaz tentang korban. Tak lama lagi kita Raya Haji melakukan korban. Apakah datuk saya, bapak saya yang sudah meninggal dunia diwajibkan atau boleh ikut berkorban? Apakah orang yang hidup aja yang boleh, orang yang sudah mati amanah dia tak ada, kita andilkan dia berkorban? Apakah itu boleh atau tidak? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bapak ada di halaman 34. Bagaimana hukum menyembelih kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Ada di sini, Pak. Siapa nulis buku nih? Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Saya nulis buku ini. Tapi yang cetak di sini cuma ada 2. Kalau mau yang edisi tak cetak, bukalah HP, tulis di situ 33 tanya jawab Quran Abdul Somad LC. Enter, download gratis. 5 menit masuk HP. Cetak, boleh. Bagi ke kawan-kawan. Share, Twitter, BBM, Facebook, WhatsApp. Apa jawabannya? Kita buka halaman 34. Apa? Kenapa Ustaz tak jawab? Saya pun tak ingat. Ingat insyaallah. Nah, ada beberapa pendapat ulama. Menurut mazhab Maliki makruh
Hukumnya berkurban untuk orang meninggal dunia kalau dulu dia tidak ada berpesan sebelum mati. Kita ada pesan, maka hukumnya makruh. Maliki. Kalau mazhab Hambali, silakanlah berkurban. Silakan, boleh hukumnya. Sedangkan menurut pendapat Hanafi, boleh, tapi dagingnya tak boleh dimakan. Bagikan semua ke fakir miskin, kata Hanafi. Tapi dalam hal ini saya memilih Hambali. Kalau bapak mau berkurban untuk almarhumah ayah, datuk kita, almarhumah emak, maka berkurbanlah. Dagingnya nanti kalau dikasih boleh dimakan, silakan. Kenapa Ustadz sebutkan 4 mazhab? Saya takut nanti Ustadz ini berceramah begini. Ustadz ini mengatakan tidak boleh untuk orang mati. Datang masjid yang ini, silakan. Berkelahi antar masjid. Akhirnya yang ketawa, yang tak berkurban. Maka saya ambil pendapat mazhab Hambali, boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Daging hewan kurban tersebut disedekahkan dan dimakan. Balasan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Halaman 35 buku. Biar pas pula pertanyaan bapak tentang ini. Buku ini untuk bapak ini. Langsung saya limpatnya. Menurut pendapat mazhab Hambali. Itu dia. Pak Ustadz, bagaimana menurut Pak Ustadz ada orang tua yang membuat walimah yang mewah pada anaknya yang nikah karena hamil terlebih dulu. Ini hamilnya apa mewahnya? Orang yang menikah dalam keadaan hamil nikahnya sah. Sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama pengarangnya Syekh Wahbah Zuhaili, bahwa perempuan yang hamil nikahnya sah. Jadi tak ada masalah. Masalah muncul setelah anak lahir. Apa masalahnya? Siji loro telu papat. 1 2 3 4. Masalah yang pertama, anak yang lahir itu tidak boleh pakai bin bapaknya. Tak boleh. Jadi pakai bin siapa? Terserahlah. Bin kapal, bin sagu. Tak boleh. 2, anak yang lahir itu kalau dia lahir besar, ayahnya mati, dia tak boleh dapat harta warisan. Karena dia tak ada hubungan nasab. 3, kalau anak itu lahir ternyata laki-laki, sesudah itu lahir adiknya perempuan, anak itu tidak bisa jadi wali bagi adiknya. Karena dia tidak dianggap saudara seayah, tapi dia saudara seemak. Saudara seemak tak bisa jadi wali. 4, kalau anak itu ternyata gadis, setelah dia gadis 25 tahun, datang anak lajang mau meminang dia. Yang kupinang kau dengan bismillah. Maka si bapak tak boleh menikahkannya. Karena dia bukan bapak nasabnya. Karena dia, ini anak saya, rambutnya sudah diperiksa, dibawa ke Singapura, gennya sama. Gen tak laku dalam Islam. Gen, bawa-bawa gen. Hukum konvensional ya, gen tak laku. Kenapa tak diakui anak dia? Padahal itu menurut biologis anak dia. Karena dia curi start, mencoblos sebelum hari H. Itu alasannya, saya kasih jawaban. Maka kalau ada orang bertanya, pokoknya yang perempuan, yang gadis-gadis, saya kasih tahu kalian, jangan membuat hubungan. Ini baru saja SMS masuk. Ini SMS baru tadi. Kalau Bapak Ibu tengok, saya buka SMS, saya bukan main HP. Saya menjawab pertanyaan jamaah. Ini jawaban saya langsung bacakan pada perkara-perkara yang terkait dengan perempuan. Pak Ustadz, boleh tak saya chatting-chattingan, WhatsApp-WhatsAppan sama pacar saya? Saya jawab, ujung-ujung chatting SMS itu adalah setan. Maka jangan kalian SMS-SMS-an. Kalau ada laki-laki yang mau jujur, serius, terbuka, suruh dia datang, pinang baik-baik. Karena yang rugi siapa? Perempuan. Tertulis di botol aqua, do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol aqua kalau segelnya rusak. Botol aqua saja tak laku kalau ada segel rusak. Kenapa manusia bisa terima?
Buku saja tak mau kalau rusak. Itu mohon maaf Pak, udah saya rusak segelnya. Karena saya mau baca tadi. Buku tetap disampul, tak laku. Orang tak mau beli kalau segel rusak. Ini perempuan kok mau diterima. Saya ingin bertanya, dia dibentak imam, tapi solat subuh tak datang, isya tak datang, cuma solat tarawih saja yang datang. Saya ingin bertanya, dia dibentak imam, tapi solat subuh tak datang. Hah? Oh dibentuk. Itulah gara-gara payah baca kitab nih. Saya ingin bertanya, dia dibentuk imam, tapi solat subuh tak datang, solat isya tak datang, solat tarawih tak datang. Berarti dia imam tarawih. Kalau berkumpul seluruh warga Meranti berkumpul, siapa yang paling layak jadi imam? Bupati. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Itu bahan saya pelatihan imam. Imam yang pertama adalah ulil amri, pemimpin. Kalau dia tak sanggup jadi imam, maka dia angkat namanya imam ratib. Imam ratib itu imam tetap. Maka kalau di Mesir, imam tetap diangkat oleh presiden. Kementerian Agama. Di Pekanbaru ada namanya imam paripurna, satu kecamatan satu. Di Rokan Hulu ada imam 3 diangkat. Di Islamic Center Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. Kalau kita tidak ada diangkat oleh pemerintah, maka kita bermusyawarah, angkatlah imam 2 orang. 1 imam di depan, 1 imam cadangan di belakang. Kalau yang salah di depan, dibetulkan oleh belakang. Pak Imam, belok kanan tuh, belok. Supaya jangan sampai nyasar. Nah, oleh sebab itu, maka imam itu bertanggung jawab untuk datang. Sudah dibentuk, subuh tak datang, isya tak datang, tarawih tak datang, ini imam tak betul. Harus dimusyawarahkan balik. Ini ada yang bermasalah dengan dia ini. Maka imam wajib datang. Kenapa? Karena sholat berjamaah ada yang bertanggung jawab. Imam, lalu kemudian kalau sampai sholat berjamaah tidak didirikan, sampai masjid ini kosong, tak ada sholat berjamaah, istahwazan alaihimus syayatin. Satu kampung ini menanggung dosanya dan mereka diganggu setan. Hadis sahih. Jangan sampai kita tiap hari kita minta auzubillahi minasyaitonirrajim, tapi karena tak melaksanakan sholat berjamaah. Bentuk lagi, musyawarah lagi. Apa hukum kenduri di rumah orang meninggal, baca tahlil dan lain-lain? Sop kedua dimulai dari pinggiran atau tengah? Sop kedua dimulai pinggir atau tengah? Sudah saya jawab. Sop kedua dimulai dari tengah. Apa hukum kenduri di rumah orang meninggal baca tahlil? Ini sudah saya jawab. Sudah saya jawab dalam buku saya. Isi tahlil itu apa? 5. Yang pertama baca doa. Sampaikah doa untuk orang mati? Sampai. Mana dalilnya sampai doa untuk orang mati? Lewat di kubur baca salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Seandainya tak sampai doa, kenapa diajarkan Nabi? Itu menunjukkan doa sampai. Yang kedua, bacaan Quran. Apakah sampai bacaan Quran untuk orang mati? Sampai. Mana dalilnya? Kata Nabi, kalau ada orang meninggal, cepat-cepat kuburkan. Bacakan pada bagian kepalanya Al-Fatihah, pada bagian kakinya bacakan ujung Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dah, itu menunjukkan bacaan Quran sampai. Yang ketiga, di dalamnya ada ceramah ustaz. Kebetulan datang Ustaz Fauzi atau saudara-saudara kita ustaz dari Fitrah Madani, diminta tausiah. Bagus, tak ada larangan. Watawasau bil haq watawasau bisab. Yang ketiga, menyediakan makanan. Menyediakan makanan itu aslinya kita yang membawa makanan. Bapak-bapak pengurus Serikat Kemalangan, sampaikan ke kawan saudara kita yang meninggal ayahnya, yang meninggal emaknya, kalian jangan masak, kami yang akan membawa gulai, kami yang akan bawa makanan. Karena kata Nabi ketika Ja'far meninggal, isna'u ta'aman li ali Ja'far, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, fa innahu yusghiluhum, karena Ja'far keluarganya sudah sibuk mengurus jenazahnya. Tapi kalau ada orang kaya, kebun karetnya lebar, duitnya banyak, dia mau sedekah, dimasaknya nasi. Lalu dia ceramah,
Dia kasih kata sambutan, Bapak Ibu sekalian, nasi yang dimasak, kolak yang dimasak, bubur kacang hijau, ini duit saya, bukan harta warisan. Saya mau sedekah untuk mak saya, pahalanya sampai. Ingat jawaban saya. Kalau orang susah, jangan kita berarti. Tapi kalau dia orang kaya, sanggup, dia mau sedekah, pahalanya sampai. Mana dalilnya? Datang saat Ummi matat, emak saya meninggal. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah untuk emak saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Bersedekahlah engkau, sedekah itu sampai. Lalu saat bertanya, ayus sedekatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Sa'ad, apa sedekah paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma', sedekah yang paling afdal mengasih air minum. Kenapa kasih air minum? Karena di Arab payah air minum. Tempat kita jangan lagi kasih air minum sudah banyak. Kasihlah gulai, kasihlah semen, sedekah semen. Tapi kalau dia masakkan kacang hijau, boleh dimakan, tak jadi masalah. Nah, lalu kemudian pula masalah kelima, bagaimana kalau dibuatnya 3 hari, 7 hari? Atanya itu ibadah yang dibuat orang Hindu. Bukan, itu dibuat oleh tabi'in. Nabi tak membuat, sahabat tak membuat, tabi'in membuat. Nabi, sahabat, tabi'in. Tabi'in ulama, namanya Atha. Kata Imam Atha, orang yang meninggal dunia diuji 7 hari 7 malam, dianjurkan bersedekah dan berkirim doa. Siapa yang mau buat, buatlah. Yang tak ada duit, tak apa-apa. Jangan mewajibkan yang tak wajib. Nanti kalau ada orang mengatakan itu tradisi nenek moyang Hindu, bukan. Itu tradisi Imam Atha. Nah, jawabannya ada di buku ini, boleh difotokopi. Fotokopi, bagikan banyak-banyak. Mungkin yang lain ada dengan Ustadz Fauzi. Ini tentang masalah saya terus terang tadi masalah pertanyaan itu saya minta Ustadz Fauzi buat pertanyaan. Saya tak sampai hati kalau ini dapat, yang lain tak dapat, dia sedih. Kenapa begitu? Karena dulu waktu saya kecil selalu tak dapat. Jadi saya ambil kesimpulan, biar semuanya dapat, ini serahkan ke pengurus masjid, nanti fotokopi banyak-banyak. Jadi masalah apa saja, masalah 37 nih Pak Ustadz. Masalah mazhab, masalah bid'ah, masalah Allah duduk di atas kursi, masalah hadis dhaif, masalah jenggot, masalah kaki celana, masalah Allah maghfirlah hafirlahu, masalah duduk di atas kubur, masalah amal orang mati untuk orang hidup, masalah amal orang hidup untuk orang mati, masalah baca Quran di kubur, masalah baca Yasin, masalah khutbah. Pokoknya yang masalah berdoa ngusap wajah. Fotokopi dah, tebalnya 444 halaman. Adapun ini masalah kurban. Ini boleh difotokopi, dibagikan ke kawan-kawan, di-share. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak kami ini anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan kampung halaman kami yang kami cintai ini dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba dan semua perbuatan mungkar. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Berikan taufikmu pada kami agar kami dapat beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali abaina, ayah kami. Wa ummahatina, emak kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wa ali audanina, anak-anak kami. Wali zurriyatina, cucu cicit keturunan kami. Waliman sabaqana, orang yang sudah mendahului kami. Waliman hadarana, yang hadir di majelis ini. Waliman ghaba anna, yang tak dapat datang karena uzur syar'i. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, orang-orang saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan ucapan terakhir kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, saat Israel mencabut nyawa kami, ucapan terakhir kami la ilaha illallah
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.